Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman? Ya, siang ini saya mau coba live lagi ya. Kali ini kita mau coba asah 2 pisau dapur. Sumur aja ya paman ya. Tramontina inox stainless. Ini ultra corte sama pisau Tramontina Chef Professional Master. Ini keduanya mau diasah. Ya, tadi sesuai janji saya kasih judul Battle 6K ya paman ya, alias pertempuran batu 6000. Kita coba review 2 batu 6000. Biar paman-paman yang penasaran, yang bingung, bang, beli king apa beli Arashiyama atau batu apa gitu. Kebetulan saya punya 2 ini, king 6000 sama Arashiyama. Oh ya, tadi kingnya versi yang S1 ya, yang saya gambar, saya upload tadi. Tapi saya nggak punya yang S1 nya, saya tinggal punya yang KDS nya. Ini sama aja batunya, seri KDS. Ini king yang seri S juga. Yang ininya seri Deluxe 1000. Intinya king 6000 nya sama. Ini king S1, S3 itu beda tebal, cuma tipis, sama ukurannya saja. Sama yang seri KDS ini, kingnya sama. Kita coba review batu king 6000 ini versus batu Arashiyama 6000 ya paman. Jadi kita coba bandingin kedua batu Jepang ini, karena kita tahu kan Jepang ada standar grade-nya, JIS istilahnya, Japan Industrial Standard. Jadi ini Jepang sama Jepang, kita bandingin 6000 king sama 6000 Arashiyama ya paman. Kita coba nanti lihat bagaimana hasilnya, apa kelebihannya masing-masing, atau ya gimana, nanti kita cek saja. Oke paman. Assalamualaikum Om Hambali Halim. Wah guru, ayo share ilmunya di sini. Om Sandi juga, silakan share Om di mari nih. Mau coba bandingin 2 batu ini ya paman-paman. Tapi sebelumnya saya mau turun dulu biar dapat progresifnya. Jadi nanti kedua pisau dapur ini, Tramontina Ultra Corte sama Tramontina Chef Professional Master, dua-duanya akan diasah di 1000 dulu, baru nanti saya naik grade ke 6000 itu. Sebentar ya, saya setup dulu. Kopi paman, jangan lupa. Oke, langsung aja ya. Ini 1000-nya sudah saya rendam tadi. Ini king KDS, 1000-nya seri Deluxe. Dia soaking stone ya jenisnya. Sebentar, saya cari batu saya dulu. Masih bagus ini Tramontinanya. Apa deh, kita hajar di 1000 ya paman ya. Langsung aja ya, kita bolak-balik nanti. Dari 1000 kita langsung jam ke 6000 progresifnya. Kita nggak pakai isi batu 3000 di tengah, nggak, untuk saat ini ya. Saya sambil ngerapiin bevelnya ya paman ya. Soalnya ini kemarin udah sempat dipakai pisaunya, terus mau diasah.
Jadi kita rapiin ya. Oke, dan sebelah sini kita balik. Kita cek ya. Seribu. Bentar saya rapin sebelah sini ya. Kayak ada apa? Bukan chipping. Ya, chipping sedikit. Halus ya. Oke. Apa lagi? Balik ya. Kayaknya udah, ini di 1000 ya. Oke. Sudah dapat tajamnya di 1000. Sekali lagi. Oke. Yang gigit banget dari ujung ke ujung. Sebenarnya saya nggak perlu ngerakuin ini ya, karena saya bakal finishing di 6000, tapi kita sekalian cek hasil ketajaman 1000-nya seperti apa di batu king 1000 ya. Ini udah tajam banget ya. Seribunya udah gigit ya. Kita cek 1000 sharpness-nya di king sama pisau Tramontina ya paman ya. Kita nanti langsung jam ke 6000 ya.
Ini udah tajam 1000, karakter 1000 udah dapat. Kita bisa bikin pola juga. Ini udah tajam, nggak ada chipping. Kita coba yang ini aja dulu ya, langsung kita naikin ke King 6000. Nanti yang satunya kita pakai Arashiyama. Ini yang 6000 nya splash and go ya paman, jangan direndam. Om Hanji Ujung, selamat ngopi Om. Adi oke. Halo Om Adi oke, selamat datang Om. Yuk ngasah yuk. Ini King 6000, saya pernah lihat ada orang direndam juga barengan yang 1000-nya. Dia walaupun double grade ya. Ini sekedar info ya, dia walaupun double grade, ini yang 1000-nya aja yang direndam paman, yang 6000-nya jangan, karena yang 6000-nya itu nanti akan semakin lemah kalau direndam. Dia cukup splash and go. Ya, kemarin saya pernah bikin video tentang ciri-ciri batu yang splash and go ya. Jadi paman-paman bisa ngecek caranya dengan berapa besar daya serapan air di batu ini. Kita lanjut ke King 6000. Nanti kita coba apa bedanya sama Arashiyama 6000. Sama-sama di grade 6000 ya, sama-sama di batu Jepang ya paman. Mereka punya standar masing-masing, punya standar Japan Industrial. Nanti kita lihat bagaimana hasil 6000 King sama 6000 Arashiyama ya. Udah berasa halusnya. King ini walaupun lemah juga sangat abrasif ya. Dia di gosrek begini aja tuh bakal kelihatan kayak apa, hitam tuh. Jadi dia sangat abrasif walaupun batunya lemah. Kita gosrek di sini tuh. Tuh. Paman bisa lihat hitam. Hitam banget malah kalau kita kuat-kuat tuh. Memang karakter batunya seperti clay, dia batu lemah memang. Ada fan-nya sendiri batu-batu seperti ini, bukan berarti jelek ya. Karena orang di Jepang yang bikin batu ini mereka tahu tujuannya, mereka bikin buat apa. Jadi kita kan separohnya nggak paham, kita bilang wah jelek, wah ini batu yang begini jelek, batu yang begitu jelek. Padahal mereka sendiri nyiptainnya ada tujuannya, untuk bila seperti ini, untuk bila seperti ini, yang seluri begini, yang ini begini, yang keras cocok lah buat ini, kayak gitu. Kita lanjut lagi di King 6000. Sebelah sini saya lihat ya sambil ya. Oke. Oke, kita pindah ke sebelah. Pindah sebelah sini ya. Ya, kalau berbicara tentang batu seluri ya, di Jepang banyak sekali peminatnya. Batu seluri itu dia cocok untuk memoles bilah. Terutama bila-bila yang kayak apa? Yang sanmai dan lain-lain. Jadi seluri itu ada tujuannya, paman. Bukan sekedar batunya jelek atau lemah. Itu bahasa kita yang nggak paham. Kalau orang yang bikinnya mereka bilang, oh mereka suka, misalnya contoh King ada penggemarnya, Arashiyama juga ada penggemarnya masing-masing. Sampai hari ini, karena di karakter batu alam yang mereka pakai juga dulu ada batu alam yang seluri. Jadi kan mereka bikin batu apa? Batu sintetik ini mencoba memimik batu alam yang mereka bikin dulu. Jadi tipikal batu juga memang beda-beda. Ada yang keras, padat, lembut, halus. Terus ada yang berseluri.
Dan banyak yang nanya sama saya, bang batu seluri jelek ya, udah berkali-kali saya jelasin ya, enggak, karena itu memang sifatnya. Nanti kalau paman punya pisau-pisau lain ya, pisau white bevel misalnya kayak Deba, atau pisau yang Skandinavia atau apa, itu selurinya akan sangat bermanfaat untuk memoles bevel-bevel bagian atas, sama menciptain kontras kalau di bila-bila Sanmai Jepang. Jadi mereka suka itu. Yang keras lain lagi fungsinya, keenakannya, keasikan makainya. Yang lembut seperti ini lain lagi. Ya, cukup ya kayaknya di 6.000. Kita cek hasilnya ya. Kita lihat ya. Ini kebetulan King sama Arashiyama ini dua-duanya batu yang berseluri ya paman karakternya. Termasuk Arashiyama. Arashiyama banyak sekali penggemarnya, chef-chef profesional sama pengasah-pengasah pisau profesional di Jepang. Mereka suka, entah kenapa. Kata mereka sih mereka suka karakternya yang lembut dan selurinya. Makanya kita cek ini. Saya cek sekali lagi ya. Kita bersihin dulu sebelum kita finishing. Ini loadingnya sudah mulai banyak hitam-hitam di batu. Kita nggak cek ketajaman maksimal ya. Saya cuma memaksikan bahwa apa sih bedanya rasa ngasah di batu King sama di batu Arashiyama. Apa bedanya, beda polisnya juga, beda rasa batunya, makainya kayak gimana. Itu saya akan cerita nanti ya. Setelah ini ya, saya akan lihat. Saya coba-coba dulu lagi Arashiyamanya. Kayak gimana hasilnya, nanti kita cek. Kita moles bevel ya ini ya. Oke, sudah halus bevelnya. Sudah kilap 6.000, kayaknya udah hilang semua. Sekali lagi ya. Oke. Oke, kita finishing di 6.000 Kingnya. Kita cek nanti hasilnya ya paman. Oke. Habis ini kita lanjut ke pisau berikutnya ya. Ya ini udah gigit banget paman. Kita pelan-pelan ya. Kita deburring sekali. Ya. Di 6.000 Om Coki-Coki, selamat datang Om. Ini 6.000 batu King ya. Ya. King itu dia karakternya lumayan kilap ya.
Oke. Ya, terima kasih Om. Om Coki-Coki sudah hadir. Ya, ini di King 6000. King 6000 itu lumayan polis ya dia. Kalau untuk batu 6000 dia termasuk salah satu yang lumayan polishing. Mudah-mudahan paman kelihatan ya. Oke. Ini di King 6000. Nanti saya lihat berdasarkan pengamatan mata pribadi saya, King 6000 bedanya sama Arashiyama 6000 apa. Selain itu saya akan berbicara tentang rasa batunya, feedback, hasil dan lain-lain ya. Ini kita tes dulu ya hasil dari King 6000. Saya stropping dulu di celana seperti biasa. Kita cek di 6000 King. Sharpnessnya udah jauh beda ya paman, jauh sama 1000 tadi, dia jauh lebih lembut ya. Paman juga udah bisa pola-pola macam-macam ya. Di sini juga udah bisa push cut apa, udah bisa, intinya udah jauh lebih tajam di King 6000. Kita nggak usah lihat yang macam-macam ya, saya cuma mau ngebandingin rasa make King 6000 sama Arashiyama 6000. Sebentar saya cek dulu. Tisu plastik mana ya? Kita cek di plastik ya, King 6000 ya. Ini plastiknya tinggal nyisa yang kemarin paman. Apa? Itu di 6000 dia udah halus. Bisa jalan ya. Saya lagi nyari plastik nih paman, sebentar ya. Saya cari plastik yang apa? Yang besar. Intinya di 6000 sudah halus ya. Sudah lembut. Kita coba di yang ini, kencang di sini nih paman. Bentar paman ya, sebentar.
coba di tisu ya, yang 6.000 nya ya. Bentar. Karena saya naikin kameranya enggak ya? Selesai. Coba mudah-mudahan kelihatan. Ini anginnya masih berterbangan, teman. Beberapa hari ini luar biasa. Aduh, ke arah sana lagi. Bentar, saya pindah dulu posisinya. Ntar ya paman ya. Tuh. Nah, anginnya kencang. Kita megang tisu aja, tisunya terbang. Kita coba. Duh. Sebentar ya paman. Slow. Ya, sebentar paman, saya nggak bisa iris tisu karena anginnya kencang. Mungkin kita nggak usah coba ya. Nah, ini udah berhenti nih. Ayo, berhenti. Masih terbang juga dia. Ya. Nah, lo. Nanti ya. Itu King 6000 ya. Kita berbicara tentang feel asa dan lihat finishingnya aja ya nanti versi saya ya. Ini King 6000. Kita coba ganti ke batu Arashiyama 6000 ya. Oh ya, maaf, saya mau turun ke ke 1000 dulu. Ini kita pakai pisau yang beda soalnya. Ini juga mau diasah pisaunya. Kita turun ke King 1000 seri Inox Ultra Forte ya paman ya. Kita langsung aja ya. Kita asah pisau Ultra Forte nya di King 1000 ya. Kali 5 pas aja lah. Oke. Sebelah sini kita balik ya. Tekanan yang lembut-lembut aja. Ini cuma sharpening, kita nggak ngebevel. Oke. Cek sekali lagi. Oke. Ya udah ada bur bolak-balik. Kita cek sekali lagi di sini. Habis itu kita langsung naik ke Arashiyama ya. Nanti kita reviewkan bedanya antara King 6000 sama Arashiyama 6000 ya. Udah gigit sekali 1000-nya. Kita cek dulu burnya. Oke, kita cek ya. Subnosnya 1000. Lembut. Oke.
Sekali lagi. Ya, 1000 kita naik ke 6000 ya. Udah tajam ya, tajam khas 1000. Nanti paman-paman bisa lihat apa hasilnya naik. Aduh, nyangkut. Kita langsung ke 6000 ya. Oke, kita lanjut ke batu Arashiyama 6000. Ini splash and go ya paman, batunya jangan direndam juga, karena banyak kejadian juga Arashiyama ada yang crack karena keseringan direndam. Tapi ada juga sih yang rendam saya lihat, cuma banyak laporan terakhir ini Arashiyamanya crack. Dia splash and go, cukup saja disiram, karena kita tahu kemarin kita udah lihat karakternya seperti apa, dia nyerap airnya seperti apa, nggak banyak. Nanti dia kalau dia udah nggak nyerap lagi, udah bisa siap kita asah. Sebentar ya, saya ngopi dulu. Fitri Adiode hadir bang. Alhamdulillah, makasih om. Makasih bang atas sharing ilmunya. Sama-sama om. Ya, ntar kesini lagi bawa pisau sama batu ya. Kita ngasah bareng-bareng. Om Jin Raksa Wikarna, selamat nyimak om. Sama-sama om. Yuk review-review om. Kalau hobi ngasah di sini. Adi oke, hadir bang Ari. Ada Bang John nih, Om Agok Iswadi. Wah, selamat datang nih, senior saya ini. Apa kabar Om? Kapan ke Bangka Om Agok Iswadi? Muhammad Nurhadi, selamat datang Om. Yuk yang paman-paman yang hobi ngasah pakai batu. Ini kan grupnya grup hobi yang ngasah pakai batu nih, Whetstone Sharpening. Yuk kita sharing-sharing yuk ilmunya, pendapat pribadi, sekedar bagi-bagi info tentang batu atau cara ngasah, teknik, trik, info ketajaman dan lain-lain. Silakan. Yang penting masih seputaran batu ya. Kita buat fun aja ngasah. Jangan terlalu serius-serius. Teknik dan trik mungkin kita beda-beda. Media batu yang kita pakai juga beda-beda. Nggak apa-apa, asalkan masih pakai batu ya. Karena ini adalah grup pencinta pengasah pakai batu asa alias whetstone. Yuk sharing-sharing hasilnya, batunya, pisau apa yang diasah, bagaimana ngasahnya. Silakan. Tips dan trik setiap orang nanti mungkin beda-beda. Bagi-bagi paman di sini ya. Saya langsung ke 6000 kita Yama ya. Ini sama-sama pisau Tramontina, cuma beda seri ya paman ya. Satu Ultra Coltre, satu yang seri set. Ini si Arashiyama itu juga abrasifnya mantap sekali. Dia sangat-sangat abrasif ya. Nanti saya jelasin perbedaannya sama King ya. Karena ini sama-sama batu Jepang, sama-sama grade 6000. Jadi layak kita compare. Dan sangat-sangat fair sekali di compare. Karena batu ini menurut ceritanya mereka dua-duanya mengikuti standar
standar grade Jepang ya. Kita cek. Jadi paman-paman yang bingung nanti bisa menyimpulkan suka yang mana atau mau beli yang mana. Kalau ada kepikiran buat beli atau mencoba batu ini, silakan. Ya, seperti paman-paman lihat tuh banyak sekali apa loading hitamnya di atas batu. Ini artinya batunya sangat abrasif walaupun lembut dan halus. Oke, kita balik asal sebelah sini. Ini udah berasa halus bor-bornya. Kita lurusin. Oke, nggak lama ini, sebentar. Saya mungkin akan cerita nanti di ujung asa ya, apa bedanya, rasanya, feelingnya, feedbacknya, dan lain-lain ke batu ini sama King. Sama-sama grade 6000, sama-sama dari Jepang. Ini udah gigit banget ya. Oke, saya rapiin aja. Kita bungkus sebentar lagi ya hasilnya ya. Oke, kita bersihin dulu ya sebelum kita finishing. Seperti biasa, biar partikel-partikel besinya nggak nempel di batu, biar hasilnya jadi lebih halus. Itu gunanya batu seperti ini, Nagura ya. Udah sering saya jelasin tentang batu ini. Nah, ini saya cuma pelan-pelan aja ya, saya edge leading pelan-pelan. Ya. Ya, udah gigit 6000. Kita lihat hasilnya ya, 6000 Arashiyama. Nanti saya akan jelasin ya hasilnya, soalnya kalau perbedaan persisnya kan paman-paman cuma ngelihat dari kamera saja. Nanti saya akan jelasin versi sayanya, apa bedanya grade 6000 Kitayama sama 6000 King. Oke, Kitayama. Mudah-mudahan paman bisa lihat, yaitu hasilnya
Ya, oke. Dan 6.000 kita Yama ya. Kita stropping di celana dulu dikit. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita cek apa sharpnessnya dikit, udah lembut ya paman ya. 6.000 dia sudah bisa pola dengan lembut. Nanti kita cek lagi ketajamannya di tisu atau di apa ya. Nggak ada angin ya, ini anginnya kencang sekali. Nggak usah lah ya, tajam kok dua-duanya insya Allah. Saya mau cerita sedikit tentang kedua batu, perbedaannya dari yang saya rasain, dari yang saya lihat di matanya. Saya akan cerita kepada paman-paman feeling makainya dan lain-lain. Saya cek-cek lagi ya paman ya, biar pasti antara Arashiyama 6.000 dan King 6.000 sama-sama dari Jepang, sama-sama ngakunya 6.000 ya. Ini batu Jepang. Saya cek di tempat terang dulu sebentar. Ya oke, sudah bisa saya simpulkan ya paman. Saya singkirin dulu ya batunya. Bentar. Ini Arashiyama 6.000 sama King 6.000. Saya mau cerita sedikit mengenai kedua batu ini, terutama perbedaan-perbedaannya. Oke. Nah, ini Arashiyamanya kebetulan saya belum lama pakai ya. Saya baru review kemarin, teman-teman juga mungkin udah menyaksikan. Kalau batu Kingnya saya udah lama sekali pakai. Udah nggak tahu berapa tahun ya, udah lama sekali. Udah sampai tipis kayak gini. Ya. Jadi saya cerita perbedaannya ya. Setelah mengasah dua pisau stainless Tramontina ini. Kalau sekilas sih mungkin di kamera atau di mata paman nggak kelihatan bedanya sama feeling di batunya. Tentu kan saya yang ngasah, saya yang tahu. Ini review pribadi saya terhadap kedua batu ini. Saya berusaha sejujur mungkin ya. Ya, dari coba dua batu tadi, ini batu King yang saya sudah terbiasa memakainya, sama batu Arashiyama. Batu Arashiyama yang 6.000 juga yang saya baru makainya, tapi setelah saya pakai beberapa kali saya udah tahu bedanya sekarang. Oke, kita bicara pertama feeling ngasah pakai batunya ya. Batu King sama feeling di tangan. Batu King jelas rasanya lebih halus di tangan ya, di kuku atau apapun terserah metodenya. Dia sifatnya clay, kayak tanah liat yang dikerasin gitu. Memang dari pabriknya juga bilang seperti itu yang saya baca-baca dari Matsunaganya. Ini karakternya lembut 6.000-nya dan berseluri ya. Batunya lembut, keras maksudnya, cuma dia nggak sekeras Sapton, tapi dia lembut kalau digosrek dan halus. Mungkin kalau paman-paman yang pernah pakai King juga tahu. Nah, Arashiyama ini agak unik nih paman. Kenapa saya bilang unik? Dia batunya feelnya pertama pakai sih agak aneh. Rupanya setelah saya baca-baca juga review di luar negeri atau di Jepang, mereka juga bilang seperti itu. Karena ini ternyata bondingnya dia pakai, kalau kita bicara teknologi pembuatan batu asa dari Jepang ya. Bonding pembuatan batunya ini pakai resinoid. Istilahnya
membonding semua partikel yang untuk membuat batu ini menjadi ada bahan abrasifnya, ada bahan polishingnya, sehingga dia menjadi sebuah batu itu dia pakai resin. Jadi batu yang pakai resin itu karakternya ya seperti Arashiyama ini. Seperti apa sih misalnya? Kita kasih contoh ya. Dia kayak ada apa ya? Rubbery feeling gitu, kayak ada rubbernya sedikit gitu, nggak berasa keras seperti batu, nggak juga seperti kayak king gini yang berasa tanah liat dikerasin tapi begitu digosrek halus gitu. Ini karakter king ya, dia ada rubbery feeling. Tapi di sisi lain ketika kita pakai lama-lama dipangkas dia berasa juga kayak seperti batu, tapi batu yang lembut, yang punya daya gerus gitu ya, punya daya gerus, dan dia juga ikut tergerus sedikit demi sedikit. Sama sih sebenarnya king juga, makanya dia akhirnya menciptakan seluri. Cuma batu ini feelingnya dari semua batu yang saya punya agak beda sih ya. Itu yang pertama, feeling di batu ya. Di kuku juga dia kayak ada rubbernya, batu kayak ada karet-karetnya sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu rasa batu ya, rasa-rasa aja. Yang kedua, kita berbicara tentang feedback di batu asa. Feedback itu maksudnya seperti ini ya Paman. Gigitan di batu, kalau orang bilang misalkan, seberapa tahu sih saya rasa misalnya kayak gini. Nah, batu itu ngasih tahu saya bahwa ini matanya kena, ini kurang nungging atau kurang nyudut, atau ini terlalu nyudut nggak kena matanya, atau terlalu ngambang kayak gimana. Oke, feedback di batu. Feedback di batu. King sama Arashiyama itu dua batu ini hampir sama feedbacknya, dua-duanya sangat bagus menurut saya, sangat-sangat ketahuan nanti flat bevel saya itu kena sama enggak waktu saya bergerak. Tapi bedanya yang King lebih licin ya, licin, lebih halus. Karena dia lebih halus, otomatis dia lebih kayak rasanya tuh, nah kita tahu, tapi dia lebih lembut. Kalau Arashiyama lebih kasar sedikit. Itu aja bedanya kalau masalah feedback. Tapi dua-duanya feedbacknya bagus. Kita tahu kok bevel kita menyentuh tidak, atau kena mata atau tidak, terlalu nyudut, matanya terlalu teriris atau gimana, kita tahu. Dua-duanya bagus, cuma bedanya King lebih lembut. Nah, itu juga nanti jadi faktor yang ketiga. Daya abrasif King. Daya abrasif King itu terasa lebih lembut dan lebih halus ya. Mungkin paman-paman yang sudah pakai King tahu, King itu butiran-butirannya, maksudnya gritnya itu halus ya. Sama-sama 6000 ini ya. Kalau ini masih ada rasa krenyes sedikit. Itu diingat ya nanti ya. Ini versi King, bedanya King dan Arashiyama menurut versi saya. King lebih halus, teksturnya lebih halus, butiran-butiran gerusannya lebih halus, kayak tanah liat yang lembut gitu. Itu King ya. Arashiyama dia lebih kasar sedikit, ada butiran-butiran gesek-gesek sedikit, tapi bedanya nggak banyak. Oke, yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, kita bicara tentang hasilnya, looksnya. Oke, looks ini nanti berdasarkan karakter batu tadi yang seperti saya jelaskan, sebenarnya sudah bisa ditebak ya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, kita tidak, tadi belum berbicara tajam ya. Nanti saya akan bicarakan nanti berdasarkan review tangan saya, kuku atau rambut. Saya cek King 6000 yang keempat, karena dia lebih lembut selurinya karakternya lebih halus, butiran-butirannya lebih halus, dan ternyata dia memang lebih polishing dibanding hasil Arashiyama. Bukan berarti lebih bagus ya, saya tidak berbicara lebih bagus, karena nanti berbicara lebih bagus itu sangat-sangat beda-beda. Nah, intinya gini, intinya King 6000 lebih polishing. Kalau teman-teman yang suka hasil mengkilat, King 6000 ini udah hampir-hampir semi polishing ya, tinggal digosok-gosok dikit sama celana, digosok-gosok sedikit. Tapi nggak kayak Subton 8000 ya. Subton 8000 itu udah shiny banget, apalagi Subton 12000 udah mengkilat banget. Cuma maksudnya King 6000 ini dia sudah mengkilat, hampir polish, masih ada buram sedikit
gitu, masih ada kayak lapisan halus gitu sedikit. Intinya gampang sekali digosrek-gosrek di kulit juga udah jadi mengkilat. Itu King 6000. Kalau Arashiyama 6000 dia dibilang mengkilat, dibilang HZ berdebu enggak, dibilang mengkilat enggak. Jadi dia karakternya juga agak unik yang dihasilkan sama ini. Tapi intinya dua batu ini, kalau bahasa umumnya kita omong, King lebih mengkilat dibanding Arashiyama. Ya, jadi kalau paman-paman yang suka poles, King lebih memoles, lebih mengkilat, dia lebih shiny. Tapi nggak semengkilat Sapton 8000, Sapton 12000 ya. Kalau paman pernah pakai Sapton 8000, mungkin paman tahu gimana kilapnya Sapton 8000 itu, mengkilat banget, atau 12000 apalagi. Jadi itu yang keempat, kita bicara tentang polesnya. Nah, yang kelima kita bicara tentang hasil ketajaman atau mata yang dihasilkan dari setiap batu ini. Kembali lagi, kalau kita ngelihat karakter yang tadi, berarti kita sudah tahu hasilnya. King hasilnya di mata lebih halus, lembut ya. Cuma ya kayak gitu. Beberapa kasus kemarin teman-teman bilang dia kalau ngasah pakai King itu licin bang, udah nggak bisa lagi slice tisu. Ya, yang ditakutkan dari batu yang bisa membuat sangat-sangat halus ya seperti itu mungkin ya. Tapi kemarin saya juga udah buktikan, saya ngasah berapa kali pakai King 6000. Insya Allah masih bisa kok slice tisu, masih gigit ya. Tinggal cara ngasah sama metode ngasahnya aja yang dicari gimana caranya supaya mata itu bisa menggigit. Karena goresan asa dan lain-lain ya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi ketajaman batu. Oh ya, sama satu lagi, progresif batu. Progresif batu itu adalah langkah atau grade batu dari awal ngasah. Misal paman pakai 2 batu, batu apa ketemu batu apa, grade berapa ketemu grade berapa, itu akan sangat-sangat membedakan hasil tajam dari semua pisau paman. Itu istilahnya kalau orang bule bilang atau orang Jepang bilang itu progresif batunya aja. Jadi kalau paman-paman nggak percaya nih ya, di forum-forum luar negeri, paman ngasah nih pakai satu batu King, misalnya King 6000, saya kesek paman tes tajamnya, pasti ditanyain itu sebelumnya pakai grade berapa. Coba dong asal ulang pakai grid segini. Karena nanti grid yang sebelumnya juga akan sangat menentukan hasil ini. Itu yang disebut dengan progresif. Sebuah batu akan memberikan perbedaan pada hasil akhir. Jadi bukan batu akhirnya saja yang menentukan, batu sebelumnya juga akan sangat-sangat menentukan. Dan itu juga yang saya pelajari dan saya pahami selama ini. Jadi batu bukan hanya finishing stone-nya aja. Let's say kita kan seleranya beda-beda nih paman. Paman ada yang suka finishing di 3000, terakhir di 3000, silakan, cukup. Ada yang suka di 1000, bang, aku di 1000 aja, silakan, cukup. Ada yang suka di 6000, silakan. Ada yang mau tinggi lagi, bang, aku nggak puas, aku pakai batu alam atau batu 10K atau batu 15K, batu Sapton 16K, atau yang pakai 30K, silakan. Itu nanti tergantung peruntukan, tergantung hobi, selera, handlingnya masing-masing, pisaunya masing-masing. Jadi misalkan untuk dapur, bang aku suka di 3000, tadi 1000 aja cukup bang, 800 aja. Ngapain tinggi-tinggi? Atau untuk sembeli, untuk butcher, ngiris-ngiris daging dan lain-lain. Ada yang bilang aku suka 1000, aku suka 3000, aku suka 6000, ya itu silakan. Tapi kalau kita berbicara itu selera ya, sama teknik masing-masing, aplikasi penggunaannya masing-masing, silakan. Masing-masing juga kadang-kadang orang yang aplikasinya sama, misalkan sembeli, ada yang suka 3000, ada yang suka 6000. Di dapur ada yang suka 1000 begini, ada yang berbeda-beda. Ada yang suka 1000, ada yang suka 800, ada yang suka 3000. Ada yang suka di dapur pakai grade halus juga, tergantung pisaunya, tergantung bevelnya, tergantung bilahnya dari bahan apa. Nah, itu ilmu yang lain lagi. Kita tidak berbicara itu secara spesifik, cuma intinya itu adalah sangat-sangat berbeda. Yang kita bicarakan adalah tadi mengenai progresif batu. Jadi ujungnya hasil finishing itu, hasil ketajaman pisau itu, kalau menurut saya sangat ditentukan oleh progresif batu sebelumnya. Langkah batu, manajemen grid dari grid berapa ke grid berapa, besinya besi apa, kalau besi ini cocoknya ke sini, sini. Nah, itu nanti kita berbicara licin atau tidak, itu di situ sebenarnya. Bukan karena kesalahan murni batunya atau kesalahan teknik asal kita, bukan. Nanti ada istilah itu, kalau yang saya baca-baca dari pro di luar negeri, mereka banyak sekali membicarakan tentang itu. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas tentang itu secara spesifik ya, secara mendalamnya. Tapi untuk saat ini topiknya adalah berbicara tentang
batu Arashiyama 6000 sama batu King 6000. Tadi saya sudah sampai poin kelima ya kalau nggak salah, sharpness yang dihasilkan. Nah dari karakter batu tadi, King lebih halus dibanding ini Arashiyama ya. Arashiyama itu gigit hasilnya, sangat gigit sekali. Di King juga gigit, sangat gigit sekali. Cuma dia lebih lembut hasilnya. Mungkin karena tadi ya, partikel yang dihasilkan di batu King tadi saya udah jelasin, dia lebih halus dan lebih lembut. Maka yang saya bilang tadi, banyak teman-teman yang akhirnya merasa kayak, wah licin. Kalau paman-paman yang takut licin di batu King, paman boleh coba Arashiyama. Arashiyama ini kalau dari pemakaian saya setelah beberapa kali ya, dia tidak menghasilkan edge yang seperti paman maksud itu. Walaupun saya kemarin ngasah pakai King dan sampai hari ini pun nggak licin sih sebenarnya. Cuma intinya kalau paman takut licin, Arashiyama lebih gerges hasilnya dibanding King. Lebih gigit, lebih bergigi mungkin hasilnya dibanding King. Jadi boleh kita simpulkan dalam bahasa awamnya, karena King lebih halus hasilnya, batunya juga berasa lebih halus walaupun sama-sama 6000, partikel-partikel yang lebih keluar dari King lebih halus, debu-debunya, sama hasil yang dihasilkan di mata juga lebih halus di King. Paman-paman yang takut licin di King, coba Arashiyama. Arashiyama ini insya Allah dia lebih kasar sedikit dibanding King. Coba paman bayangin aja, paman yang pernah ngasah pakai King, dia lebih kasar sedikit dibanding King. Tapi kalau rasa-rasa batunya, nah ini poin ke-6. Kita masuk poin ke-6 adalah yang kekerasan batu. Kekerasan batunya kedua ini hampir sama ya. Dia tipikal batu lembut, batu keras sebenarnya. Ini juga udah disebut keras kalau di Jepang sana. Cuma kalau kita taunya ini batu lembut ya. Karena dia batu finishing yang lembut, karakternya seperti clay. Saya sudah bicarakan tadi. Jadi dia hanya untuk finishing saja. Kalau paman pakai tekanan yang kuat dan lain-lain, dia akan menghasilkan seluri. Tapi seluri itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan polishing sama meningkatkan sharpness ya. Karena seluri itu nanti debu-debu halus yang mungkin bisa jadi lebih halus. Kalau kita bisa benar-benar memanfaatkan seluri di atas ini, mungkin yang tadinya 6000 bisa jadi 8000 hasil kita lebih halus. Karena teori-teori itu valid kok. Teori-teori itu ada di forum-forum di mana-mana mengenai memanfaatkan seluri. Hanya saja mungkin sebagian dari kita suka atau tidak suka, itu hanya persepsi kita masing-masing ya. Kalau orang Jepang sendiri yang mereka menciptakan batu ini sengaja katanya diseluriin, termasuk si Kitayama yang legend ini. Dan katanya ada kandungan batu alam juga di dalam batu ini. Serbuk-serbuk batu aslinya dimasukin di sini. Kitayama ini ya. Ini orang Jepang juga nyebutnya Arashiyama ini ya. Takenoko Stone ini karena dibuat oleh si Takenoko kalau nggak salah. Di branding sama dua brand, versi Takenoko sama versi Imanishi. Kalau yang banyak beredar di pasar Indonesia adalah versi Arashiyama 6000 dan 8000-nya adalah versi Kitayama. Oke. Itu ada 6 poin tadi saya sudah jelasin. Masalah hasil, masalah rasa di batu, feedback di tangan, kekerasan batu, juga hasil ketajamannya sama hasil polesnya dan lain-lain. 6 poin sudah saya jelasin, itu menurut versi saya ya paman. Kalau yang lain-lainnya nanti ya ada kekurangan atau apa versi saya mohon maaf. Ini kan cuma pendapat pribadi saya. Kalau paman-paman punya kesempatan untuk mencoba dua batu ini, mungkin paman-paman bisa punya pendapat yang berbeda. Walau alam, yang penting kita enjoy aja secara pening. Ini juga bukan fakta yang bisa dicerna sebegitu saja. Nanti paman-paman bisa pakai pendapat paman-paman masing-masing, silakan. Ini sementara versi saya adalah seperti ini dari hasil yang saya dapatkan di dua pisau ini ya teman. Dan semoga nanti setelah ini saya bisa review juga Kitayama 8000-nya berbanding Subton 8000, apa bedanya ya kan. Penasaran kan? Kebetulan alhamdulillah saya punya Subtonnya ya, yang legend itu yang pecah jadi dua, sama batu Kitayama yang 8000. Mudah-mudahan nanti kita bisa review Kitayama 8000 versus Subton 8000. Untuk sementara hasil dari King dan Arashiyama, saya tidak berbicara mana yang lebih bagus dibanding kedua ini.
Saya hanya berbicara perbedaan saja. Nanti paman simpulkan paman suka yang mana dan yang mana dan yang mana, itu selera masing-masing. Oke. Saya tidak menentukan pemenangnya di battle sekali ini. Dua-duanya bagus. Dua-duanya punya karakter masing-masing. Alangkah lebih baiknya kita mencoba kalau kita mau mereview. Kalau tidak ada kesempatan ya coba silakan batu-batu apa yang kita punya. Alhamdulillah kita punya apa, kita pakai apa, hasilnya cukup buat kita. Itu tidak ada keharusan kita harus memiliki batu A, batu B. Saya juga dulu zaman pertama-tama belajar ngasah pakai batu goldfish, pakai batu alam, pakai amplas BG, pakai kayu, wah macam-macam kita ngasah juga. Balik lagi ke batu, belajar lagi batu, bla 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 bla, hobi aja sih sebenarnya paman. Jadi saya juga nggak tahu, maksudnya saya nggak berbicara ilmu ini benar atau enggak, ini hanya pendapat saya. Oke, kita bungkus ya. Battle King 6K dan Arashiyama 6000 dari Manisi. Alhamdulillah dua-dua hasilnya tajam di pisau Tramontina ini. Ini pakai ini tadi ya, ini pakai ini. Kita bungkus ya paman. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dalam review-review asa yang lainnya paman. Kita nggak tes tajamnya ya, karena tadi anginnya kencang dan bla bla. Saya cuma raba di tangan saya, versi saya, maka tadi saya menjelaskan si ini begini, terus saya lihat pakai mata, saya tes pakai buku dan lain-lain. Oke, kita bungkus paman. Insya Allah kita ketemu lagi dalam review-review selanjutnya. Semoga manfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita bungkus ya paman ya. Maaf tadi slow connection, saya nggak tahu kayak gimana ini wifi nya. Mungkin mudah-mudahan videonya nggak terputus. Kita bungkus ya. Tadi kita udah review hasilnya dan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.